Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tiwi. Di video kali ini masih sama ya, kayak video sebelumnya. Masih di sawah. Di video sebelumnya, Tiwi nanam padi dengan sistem tanam jadi legowo. Nah, di video kali ini, Tiwi memanfaatkan pematang sawah yang ada di samping sawah Tiwi. Ya, kira-kira lebarnya itu 3 meter. Jadi sayang banget kalau nggak dimanfaatkan, cuman ditumbuhi rumput kayak gitu. Untuk pemanfaatannya yaitu bakal ditanami pohon pisang dan pohon pepaya. Apakah hanya itu aja? Tidak, jadi bisa juga pohon turi misalnya. Terus kenapa Tiwi memilih pohon pisang dan pohon pepaya? Karena di kebun Tiwi itu anakan pisang itu banyak dan bibit pepaya juga banyak. Jadi Tiwi memilih itu. Oke, pertama kita bahas dulu mengenai asal-usul dari bibit pepaya ini ya. Jadi, ini merupakan pepaya jenis California. Nah, dari pepaya yang sudah matang, kita petik, kita makan, dan kita ambil bijinya kemudian disebar di situ. Dan mereka tumbuh banyak di situ. Kemudian saat mengambil bibitnya, itu jangan langsung dicabut ya, karena dapat merusak akarnya. Kalau menggunakan cangkul, jangan terlalu dekat dengan tanamannya, karena juga bisa merusak akarnya. Jadi, alangkah lebih baiknya cangkulnya itu sekitar 15-20 cm dari tanaman, agar akarnya itu tetap aman. Dan bisa dilihat akarnya itu langsung lepas dari tanahnya. Itu menandakan bahwa media tanam yang digunakan di sini itu bagus, gembur. Oke, ambil lagi. Kemudian yang kedua, kita bahas mengenai bibit dari pisangnya atau anakan pisang yang kita gunakan. Ini merupakan pisang Ambon ya. Ada sedikit tips nih buat teman-teman. Jadi, untuk penanaman pisang, dalam satu rumpun itu hanya dipelihara satu induk, satu anakan, dan satu cucu. Misalkan nanti induknya itu beranak kan, banyak anaknya, dan nanti hanya disisakan satu anak saja, yang lain dibuang. Kemudian anaknya itu beranak lagi, dia menjadi cucu. Cucunya itu bakalan banyak, yang dipelihara itu hanya satu saja, jadi tidak mengganggu nutrisi. Maka dalam satu rumpun itu nantinya hanya terdapat satu induk, satu anakan, dan satu cucu. Misalnya nanti induknya sudah berbuah, buahnya kita petik, induknya kita tebang, maka yang anak itu bakalan menjadi induk, yang cucu bakalan jadi anak, dan cucunya itu beranak bakalan jadi cucu. Dan seperti itu seterusnya agar tidak mengganggu nutrisi, sehingga pertumbuhannya itu bagus dan buah yang dihasilkan itu besar-besar. Oke, kita ambil dulu untuk ditanam di pematang sawah ya. Jadi yang diambil itu bukan anakannya, tetapi cucunya. Soalnya anakannya tuh udah gede. Dan ini udah diambil, tetap kita kasih ada akarnya ya. Dan tara, ada 2 bibit pepaya California dan 2 bibit pisang Ambon. Oh ya, sebelum menanam, karena kita punya POC sendiri, POC dari nanas, maka kita juga mau menggunakan POC ini. Dan karena POC ini belum disaring, jadi kita ngambilnya secara manual ya. Dan bisa dilihat airnya tuh bening. Jadi ini POC-nya tuh berhasil dan ditandai dengan tidak adanya bau yang menyengat. Jadi baunya tuh seperti tape. Kemudian untuk takarannya, untuk satu ember penuh sekitar 15-20 liter, itu kita menggunakan 1 gelas penuh. Dan karena air yang kita gunakan itu hanya setengah ember, maka kita juga mengambil POC-nya itu hanya setengah gelas. Sebelum untuk menyiram, ini digunakan juga buat ngerendam tanamannya, supaya nutrisi yang ada lebih maksimal diserap oleh tanaman. Kalau udah, langsung deh kita bawa untuk ditanam di pematang sawah. Penanaman pohon di pematang sawah tidak hanya diambil dan dimanfaatkan hasilnya saja, tetapi apabila nantinya pohon ini sudah besar, maka ini sangat bermanfaat bagi petani karena bisa digunakan sebagai tempat berteduh para petani yang sedang bekerja di sawah. Selain itu, pohon juga bisa dijadikan sebagai tempat bertenggernya burung, di mana burung itu merupakan salah satu predator yang sangat menguntungkan petani.
Contohnya itu burung hantu yang merupakan predator dari hama tikus. Oke, pisang sudah ditanam, selanjutnya pepayanya. Dan akan sangat menguntungkan kan apabila dimanfaatkan seperti ini daripada hanya dibiarkan dan ditumbuhi oleh rumput. Setelah selesai ditanam semua, kemudian disiram menggunakan POC yang tadi sudah disiapkan dan ditambahkan dengan pupuk kandang, yaitu kotoran kambing sebagai tambahan nutrisinya. Kebetulan banget nih, ada sisa jerami sehingga bisa dimanfaatkan sebagai mulsa organik. Nah, hal ini berfungsi untuk menjaga suhu dan kelembapan yang ada di sekitar area tanaman. Karena kita menanamnya di sawah, maka tidak memungkinkan untuk melakukan penyiraman setiap hari. Paling saat kita melihat kondisi sawah, kemudian kita menyiramnya sekali. Sehingga pemberian air itu sangat bergantung pada air hujan. Dan hujan pun gak setiap hari kan? Sehingga pemberian mulsa organik ini sangat bermanfaat untuk terus menjaga suhu dan kelembapan tanah. Oke, sekian video tips kali ini ya. Jadi buat teman-teman yang sawahnya itu punya pematang yang cukup lebar, bisa nih dimanfaatkan kayak gini. Karena manfaatnya tuh banyak. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.